Shalom saudara-saudara semua. Akhir-akhir ini banyak fitnahan dan tuduhan kepada saya. Hanya gara-gara saya mengatakan bebaskan Ratu Ento. Mereka mengatakan bahwa saya membela Ratu Ento. Padahal saya tidak pernah membela Ratu Ento karena saya tidak kenal siapa beliau. Yang saya lakukan adalah membela iman saya. Kenapa saya membela iman saya? Karena memang begitu yang diajarkan Yesus. Tidak ada pernah orang terpenjara karena menghujat Yesus di dalam Bible. Karena Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambuh hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana wak labu pecah kongsi. Jadi pengacara yang didatangi oleh siapa Logila itu ya untuk melaporkan Ahli Zuma dan Uti Rifa dan juga Uti Nora. Ternyata di sini malah tidak mau ikut campur lagi. Karena apa? Yang ngotot itu memang dahulu juga termasuk Rudy Hanes yang ngotot untuk memasukkan Ratu Ento ke penjara ya. Nah, namun di sini karena orang-orang itu kan belum pernah melihat ataupun menonton ataupun menyaksikan perdebatan lintas agama, sehingga ketika mereka orang-orang yang Islam tapi mengaku toleransi, mengaku inilah, mengaku itu, lalu berusaha untuk mencegah umat Islam untuk berdakwah ya, dan pada akhirnya mereka tahu perilaku orang-orang Kristen, pada akhirnya menyadari bahwa sesungguhnya penghujatan demi penghujatan, penghinaan demi penghinaan, penistaan demi penistaan terhadap agama Islam ini yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu, barulah dia nampak dan menyadari. Nah, pada akhirnya dia tidak lagi mau ikut campur konon katanya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Horas menjua-jua. Jadi maaf mengecewakan kawan-kawan yang beragama Kristen. Ya, saya juga mau menyampaikan sesuatu bahwa saya memutuskan tidak akan ikut campur dan tidak tahu menahu lagi tentang kasus atau laporan atas nama Nora Aritonang, Uni Rifa, dan bahkan Bang Zuma. Dan saya tidak mau ikut campur lagi. Kenapa? Karena ternyata orang yang dulu menggebu-gebu ingin memenjarakan Entok, ingin melaporkan Entok dan mendukung penuh supaya Entok itu di penjara, sekarang malah menginginkan Ratu Entok dibebaskan dengan alasan katanya Tuhan sudah memaafkan katanya. Lah, kok dia malah mengatur Tuhan ya? Sekarang kok katanya sudah dimaafkan Tuhan, kenapa nggak kemarin Tuhan yang nggak memaafkan? Kan begitu ceritanya ya. Orangnya ini adalah orang yang gila-gila donasi. Arya juga tidak akan ikut lagi mengawal kasus Nora Aritonang, LP Uni Rifa, dan LP Bang Zuma. Kita sudah lepas tangan dan tidak mau tahu lagi, karena beliau itu ya kemungkinan sudah mendapatkan kue, ya sudah mendapatkan bagian kuenya, sehingga dia berubah pikiran mengatakan Ratu Ento harus dibebaskan karena Tuhan sudah memaafkan. Ya dulu mungkin pemikiran dia Tuhan belum memaafkan, sekarang katanya Tuhan memaafkan. Ya whatever, terserah dia lah ya. Nah, untuk itu saya akan mengalihkan perhatian bahwa
beliau itu akan saya LP-kan dalam waktu dekat. Setelah kasus Ratu Entok selesai, akan saya LP-kan dengan dugaan penistaan agama Islam. Saya sudah dikirimi banyak video yang dulu, yang 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, 4 bulan lalu, sudah dikirimi video tentang apa yang dia katakan tentang Islam ini. Oke, dalam waktu dekat setelah kami selesai dengan Ratu Entok, maka beliau yang menganggap dirinya seorang sang pendebat, ya, yang gila-gila donasi dan entah kemana donasinya berada, ya tunggu aja. Setelah kasus Ratu Entok selesai, saya tidak mau tahu lagi dengan kasus yang lain. Fokus kami adalah membuat laporan baru tentang dugaan penistaan agama Islam yang dilakukan oleh beliau, sang munafik versi Kristen itu, yang sekarang kawan-kawan menyebutnya Judas modern. Oke, terima kasih. Maaf untuk kalian yang sudah kecewa atas pernyataan saya. Ya mohon maklumlah, karena bagaimanapun juga jika saya dan kawan-kawan yang lain sudah berusaha untuk menjaga toleransi di negara ini, insya Allah secepatnya akan kita buatkan LP atas dugaan penistaan agama Islam. Kita sudah mendapatkan banyak bukti video, ya, rekaman live dari 5 bulan atau 6 bulan sampai yang sekarang sudah saya terima, ya, kita matangkan dan akan kita buatkan LP. Oke, horas menjua-jua. Sekali lagi saya mohon maaf. Biar kalian tahu, itulah dia. Ya. Memang kalian lihat sekarang Pak Tora yang memungut donasi. Kalian kira Pak Tora nggak dicurigai? Kemarin ada orang yang menelepon saya. Saya curiga, ya. Kata orang itu, kenapa Pak Tora itu begini bogono? Tarilu-ilu itu di pengajaran ini, terima kasih atau kalian lihat ini kawan. Tidak semua orang Kristen membenci aku. Ini seorang wanita mengatakan nangis dia melihat pengajaranku hari ini. Padahal aku nggak tahu di mana sisi nangisnya, sisi sedihnya aku nggak tahu. Tetapi hatinya tersentuh karena ada Roh Kudus. Kenapa? Karena orang-orang mau membuat Yesus terhina. Terhinanya apa? Ada orang di penjara gara-gara menghujat Yesus. Padahal Yesus membebaskan kau dan aku yang pendosa ini. Paulus yang pembunuh. Kenapa kau penjarakan orang pakai nama Yesus? Kau lapor, aku lapor, kau juga penista. Kau yang menista Kristen. Jangan kau kira ayat-ayatnya aku punya, data-datanya aku punya. Paham ya? Aduh kawan, sekarang kita Kristen ini sudah tercoreng di Indonesia. Tapi ada Kristen oon, nggak ngerti dia kenapa wajah kita dicoreng. Karena sudah mulai ada orang di penjara karena menghujat Yesus. Padahal sejak dulu Yesus dihujat. Apa kata Yesus? Aku mengasihimu. Aku datang memanggil orang berdosa. Setiap orang yang mengucapkan sesuatu melawan anak manusia akan diampuni. Jelas ucapan itu kawan. Hanya Kristen oon yang menerima ada orang di penjara gara-gara nama Yesus. Nama itu nama di atas segala nama yang membebaskan orang-orang berdosa. Sekarang nggak bisa bebas lagi, penjara. Ngeri. Wah kok sekarang kau bilang, nenekmu kiper, kau tonton video terlamaku mengenai Yaya Waloni. Akulah orang yang mengatakan kita ampuni Yaya Waloni karena kalian akan kecewa. Apa yang ku bilang itu benar? Benar, 5 bulan. Semua orang Kristen kecewa, emosi. Ku bilang, kenapa kau emosi? Karena nafsumu kau taruh di situ. Sekarang 5 bulan ya. Apa kau bilang? Tidak ada keadilan di dunia. Memang gak ada. Capek kau. Lebih bagus kau ampuni dia. Tuhan melihat pengampunanmu. Tuhan mengatakan apa? Barang siapa mengampuni sesamanya, maka aku akan mengampuni dia.
Capek kalian, dosa kalian menumpuk-numpuk. Oh, nanti dihapus kalian. Siapa bilang? Sekali kau memenjarakan orang itu tercatat di dalam daftar negara, undang-undang negara, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kau. Barang siapa tidak mengampuni saudaranya, maka aku tidak akan mengampuni. Pahami? Aku bicara agama ya, tidak bicara kalau masalah hukum silakan kalian. Jangan nanti kalian nggak pandai apa yang ku maksud ini. Salam saudara-saudara semua dimanapun berada. Ya, saat ini saya sedang berada di Polda Riau. Ya, nah saya mendengar kabar dari Medan karena saya membela Ratu Ento, maka saya mau dilaporkan ke polisi atau mau ditumbalkan. Ya, saya heran. Justru kawan-kawan muslim sekarang yang baik kepada saya, orang-orang yang mengaku Kristen tapi KTP, itu yang sekarang mau melapor-laporkan saya, memenjarakan saya. Ya, kalian ingat cerita Yudas Iskariot, ya kan ya? Bukannya Tuhan Yesus itu ditangkap oleh para murid, enggak. Orang luar bukan, tapi oleh dari dalam sendiri. Ya, salah saya di mana saya pun tidak tahu ya. Tapi itu semua akan saya hadapi dengan penuh sukacita. Kenapa begitu kawan? Ya, kalian tahu saya bicara iman ya. Mereka hanya dua nanti mengejar saya. Pertama mereka menghasut orang untuk melaporkan saya. Yang kedua mereka melaporkan sendiri. Saya nggak tahu, tapi saya ya, apa kata Yesus? Sudah saatnya, sudah selesai. Kalau sudah selesai, sudah saatnya apa boleh buat. Tapi saya akan tetap mengabarkan kebenaran ya, apapun resikonya. Saya adalah pejuang Kristen, bukan KTP. Akhir-akhir ini banyak fitnahan dan tuduhan kepada saya. Hanya gara-gara saya mengatakan bebaskan Ratu Ento. Mereka mengatakan bahwa saya membela Ratu Ento. Padahal saya tidak pernah membela Ratu Ento karena saya tidak kenal siapa beliau. Yang saya lakukan adalah membela iman saya. Kenapa saya membela iman saya? Karena memang begitu yang diajarkan Yesus. Tidak ada pernah orang terpenjara karena menghujat Yesus di dalam Bible. Karena di Lukas 12 ayat 10 Yesus katakan, ia akan diampuni dan Yesus sudah mengampuni. Itu iman saya kawan, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Paham ya? Karena itu saya difitnah menerima uang dari si Jumpe, dari si Nope, dari si Ripe. Kalau ada yang bisa menunjukkan uang itu, saya ganti 10 kali lipat. Fitnah kalian keji. Ada juga yang menuduh saya menerima uang dari si Ratu Ento. Kalau bisa kalian tunjukkan uang itu, ku ganti 10 kali lipat. Ya. Yang kulakukan adalah standar iman saya. Kalian terima syukur, nggak terima juga nggak masalah. Dan saya tidak dapat membawa pengaruh apapun dalam proses persidangan tersebut. Paham ya kawan-kawan ya? Dan sekarang malah saya mau dilaporkan, banyak yang baperan. Ya silakan, saya bisa apa? Tak mungkin saya sembah-sembah kalian, saya bilang, oh janganlah, janganlah. Kalian makin emosi. Dan uniknya, ada beberapa, bukan seluruh orang Kristen ya, yang mengatakan saya Yudas. Mereka nggak ngerti apa arti Yudas. Kalau saya memenjarakan orang Kristen, baru saya Yudas. Kalau saya membela iman saya bukan Yudas. Kalian adalah Yudas itu yang tidak mau memperjuangkan iman. Lukas 12 ayat 10. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi mulai hari ini dan seterusnya, berpikirlah waras. Jangan nafsu kalian ingin memenjarakan orang terus hati kalian puas, tetapi kalian lupa yang kalian sembah mengatakan kepada kalian, iblislah bapakmu. Seperti dia mengatakan sama Petrus, enyalah engkau iblis. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Pikiran manusia ento harus dipenjara, pikiran Tuhan dia harus bebas. Sampai jumpa. Nah, demikian tadi kamu muslimin ya. Curhatan. Curhatan Wak Labu dan curhatan si pengacara ya, itu pengacara muslim ya, bermarga apa saya tidak tahu, tapi yang jelas dia seorang Batak Mandailing ya, yang dimana Batak Mandailing ini mayoritas muslim. Nah, mungkin ya kita maklum ketika dia tidak mau waktu itu dia
mau membantu logila itu ya si Taufik gitu untuk melaporkan Akhi Zuma dan saudara-saudara kita yang lain itu karena mungkin belum pernah menyaksikan perdebatan lintas agama ya Islam Kristen ini khususnya. Nah, ketika menyaksikan perlakuan Rudy Hanes ya, ternyata kelakuan Rudy Hanes ini penghujat menurutnya ya menurut kita juga umat Islam saya itu kadang-kadang dongkol juga. Nah, ternyata disitulah letaknya ya, ternyata disitulah letaknya kesadaran itu sampai ke dalam hatinya sehingga tidak mau ikut campur untuk melaporkan Akhi Zuma dan saudara-saudara kita yang lain gitu. Karena sebagai seorang muslim ya harus tahu diri gitu, harus sadar diri bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh para debater muslim ini untuk membentengi umat. Kalaupun ada kalimat-kalimat kasar yang terlontar dari lisan-lisan para pendebat muslim itu oleh karena apa? Ya mereka yang mendahuluinya itu, orang-orang kafir lah yang mendahuluinya. Seandainya dahulu mereka tidak menghina-hina Islam, tidak menista Allah dan Rasulnya, ya umat Islam mungkin akan dengan bersabar santun dalam penyampaiannya. Karena apa? Muak itu. Sedangkan saya sendiri kata orang-orang juga kalau pas debat itu saya santun, kata Bang Musa itu santun. Tapi ketika saya mendapati orang-orang yang frontal, wah saya pun lebih frontal. Karena apa? Jangankan hanya dimasukkan ke dalam penjara, nyawa pun sudah dihibahkan ya, sudah kita hibahkan untuk agama ini, untuk membela agama Allah ini, untuk membentengi umat ini, membentengi Islam dari pemurtadan yang dilakukan oleh orang-orang kufar ini, oleh orang-orang kafir Kristen khususnya. Kenapa? Karena memang dari zaman dahulu kala sebagaimana Titus memusuhi Ertugrul zaman dulu dari suku Kayi ini, cikal bakal Turki Utsmani, Titus ini bersumpah kami orang-orang Kristen akan memusuhi kalian sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman itu maksudnya sampai kiamat kan. Nah, lalu diiyakan oleh Ertugrul. Ertugrul mengatakan lakukan jikalau memang kalian mampu, tapi bagi kami umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan membela agama ini, membela Allah dan membela Rasulnya sampai titik darah penghabisan. Itu sudah janji nubuatan ya, dijanji umat muslim kala itu cikal bakal Kesultanan Turki Utsmani kala itu kan, itu jauh sebelum Turki belum ada, itu cikal bakalnya dari suku Kayi. Suku Kayi ini pengembara karena diburu oleh kesatria Templar itu ya, ke pasukan salib dahulu. Jadi hari ini kita buktikan. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير